Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Sundari, SEAK MSCCA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Riset Keperlakuan dalam Akuntansi, serta rekan-rekan mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi. Adapun judul artikel kali ini yaitu Accounting Comparability, Financial Reporting Quality and Audit Opinions, Evidence from Iran. Penelitian ini dilakukan oleh Mojaba Gol Muhammadi Suraki, Omid Purahedari, dan Masud Azizkani dalam Asian Review of Accounting pada tahun 2020. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Irmayanti Sudirman, dan rekan kami Bapak Franky Mandacan dan Ibu Andi Ayu Prihatni. Pada penelitian ini mengkaji dampak komparabilitas akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan pada opini audit di pasar modal Iran sebagai ekonomi yang sedang berkembang. Dewan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan komparabilitas sebagai kualitas informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam laporan keuangan dua perusahaan, yang nantinya berdampak secara mendasar pada kualitas laporan keuangan. Baik FASB dan Dewan Standar Akuntansi Internasional menganggap komparabilitas sebagai dasar kegunaan informasi keuangan. Adapun tujuan dari artikel ini untuk menguji hubungan antara perbandingan akuntansi atau sebagai karakteristik tingkat mikro dan kualitas pelaporan keuangan sebagai karakteristik tingkat makro dan opini audit. Landasan teoritis, pada penelitian ini penulis tidak menyebutkan teori yang digunakan, tapi kami sebagai reviewer menggunakan agensi teori dalam menganalisis artikel tersebut. Mengapa agensi teori? Karena teori tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kepentingan prinsipal dan agennya. Oke, hipotesis di sini ada 3. Yang pertama, accounting comparability is negatively associated with modified auditor opinions, auditor remarks, explanatory notes. Hipotesis kedua, financial reporting quality is negatively associated with modified audit opinions, auditor remarks, explanatory notes. Hipotesis ketiga, financial reporting quality moderate the relationship between accounting comparability and audit opinions. Selanjutnya, adapun metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Andi Ayu Prihatni. Dengan ini dipersilahkan. Baik, untuk materi kedua dilanjutkan oleh saya terkait dengan metode penelitian. Di mana metode penelitian ini menggunakan analisis regresi multivariat, yaitu menguji hipotesis terhadap sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran selama tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk mengukur perbandingan akuntansi, penulis menggunakan model De Franco dan model De Hutton untuk mengukur kualitas pelaporan keuangan. Adapun sampel yang digunakan yaitu sebanyak 104 perusahaan dari total populasi 520 perusahaan. Hasil penelitian, hipotesis 1 dan hipotesis 2 itu diterima. Kenapa? Karena hipotesis 1 itu menunjukkan bahwa tingkat komparabilitas akuntansi yang lebih tinggi dikaitkan dengan jumlah paragraf penjelas yang lebih rendah dan kemungkinan yang lebih rendah itu mengeluarkan opini audit yang dapat dimodifikasi. Kalau hipotesis 2 itu diterima karena berdasarkan koefisien untuk variabel yang diminati yaitu FRQ negatif dan signifikan di kolom 1. Nilainya lebih kecil dari 0,05 dan signifikan secara marginal di kolom 2 yaitu nilainya lebih kecil dari 0,10. Berbeda dengan hipotesis 3. Hipotesis 3 itu ditolak karena menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang diukur dengan akrual diskresioner tidak memoderasi hubungan antara komparabilitas dan opini audit. Adapun critical review-nya, yang pertama adalah logical validity-nya. Setting penelitian ini menggunakan kausasi. Kemudian yang kedua adalah validitas internal. Validitas internalnya ini kuat karena penelitian ini menggunakan model De Franco dan Hutton untuk mengukur kualitas pelaporan keuangan.
Untuk validitas eksternalnya, ini juga kuat karena menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi multivariat untuk menguji hipotesis terhadap sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Kemudian, kualitas pemilihan data juga sangat terjamin karena menggunakan data sekunder yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Terima kasih untuk materi saya. Untuk materi selanjutnya dibawakan oleh Pak Franky Mandacan. 5. Kecukupan statistical bias. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan statistical deskriptif melalui korelasi pendapatan atau kovariansi akrual diskresional dengan analisis regresi multivariat. 6. Konsistensi antara masalah riset, hipotesis, dan analisis data. Menurut reviewer, artikel ini sudah konsisten antara masalah yang dikemukakan hipotesis dan analisis data. 7. Kesesuaian antara hasil dan kesimpulan. Menurut reviewer, artikel ini sudah sesuai antara hasil yang disampaikan dengan kesimpulan. 8. Implikasi. Berdasarkan penelitian ini, terdapat implikasi, yaitu di mana penelitian ini dapat memberikan dukungan empiris untuk pandangan teoritis tentang hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan opini audit yang memungkinkan menarik bagi auditor dan manajer, terutama di pasar modal yang sedang berkembang, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. 9. Limitasi. Dalam penelitian ini, reviewer tidak melihat adanya keterbatasan dalam penelitian